Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Nia. Wah, hari ini Bu Dia kelihatan cerah sekali. Bagaimana kabar Bu Dia? Alhamdulillah ya. Sebenarnya sih kurang baik Bu. Ta- Ini saya sedang pusing banget Bu. Ini. Tapi ya gimana lagi ya. Ya namanya pekerjaan ya tetap harus saya laksanakan. Tapi melihat kondisi anak-anak ini loh Bu. Saya tuh waduh pusing Bu. oh, tapi kayaknya tadi saya lihat anak-anak memberi surprise Bu Dia deh. Iya Bu, itu alhamdulillah ada yang memberi surprise. Ini loh Bu, ada itu loh kelas 11 TKR 1 Bu. 1 11 TKR 1 itu yang kelasnya sebelah BK itu loh Bu. Iya, kenapa? Ini di sana itu katanya sedang banyak yang kasus bullying Bu. Oh, bener Bu. Kebetulan itu kemarin di sekolah saya itu juga barusan ada yang bertengkar Bu. Sampai yang satunya itu masuk puskesmas, jarinya itu eh, terjepit pintu Bu. Oh, Kebetulan ternyata eh, tulangnya itu retak dan harus ditaruh dirujuk ke oh. RS. Nah, mungkin dari situ kali ya, Bu. Lah gitu loh Bu Nia, makanya ini kan tadi saya itu juga cari-cari jenengan. Saya lihat di kantor kok nggak ada, ini kok pas ketemu di hall Bu. Saya itu mau itu loh Bu, mau sharing masalah ini Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, kita hari ini mau membahas tentang tindakan bullying di kalangan siswa-siswi sekolah ya, Bu, terutama di kalangan Hmm. SMP, Bu. Jadi, apa yang ingin Bu Diah capai dari perbincangan kita hari ini? Lah itu loh Bu tadi yang mau saya sampaikan. Saya itu gini loh Bu, pengen banget itu nyari solusi buat masalah ini itu loh Bu. Karena sekali lagi Bu, bullying di sekolah kita itu sudah semakin parah dan saya itu mau cari cara Bu untuk menghentikannya Bu Nia. Oh, ternyata bullying di sekolah semakin parah ya, Bu. Padahal Iya, sudah ada dari pihak kepolisian juga memberi solusi ya, Bu. Ternyata eh, belum juga memberi perubahan yang signifikan seperti itu ya, Bu. iya Oke, Bu, betul eh, sekali. oke, saya mengerti. Sebelumnya saya mau terima kasih untuk Budiah karena sudah mau sharing. Jadi, fokus kita adalah mencari cara untuk stop bullying di sekolah. Betul begitu ya, Bu Dia? Iya Bu Nia, betul sekali Oke. Bu. Oke, yuk kita mulai, Bu. Siap Bu. Nah, mari kita coba yang pertama, mengidentifikasi situasinya dulu, Bu Dia. Jadi Hmm. dari skala 1 sampai 10, gimana Bu Dia ngerasa dalam mencapai tujuan ini, Bu? Kayaknya itu baru 2 deh, Bu. Soalnya itu masalahnya ini loh, Bu, bullying itu masih banyak terjadi dan saya itu selaku guru udah nggak tahu ini, Bu, harus ngapain lagi nih, Bu. Wah, ternyata dari skala 1 sampai 10 baru 2 ya, Bu. Dan memang benar sih Bu, bullying ini masih banyak terjadi di kalangan siswa-siswi sekolah Bu, terutama SMP dan SMA Bu. Nah, Iya, kemudian apa kekuatan Budia miliki untuk mengatasi masalah tersebut Bu? kalau kekuatan sih gini ya, Bu, ya, alhamdulillahnya ini, Bu, beberapa dari guru, rekan sejawat itu sudah ada yang peduli dan mau membantu, Bu. Terus ada pula dari teman-teman itu yang sudah bersedia ikut serta, Bu, untuk mengatasi masalah bullying ini. Bagus Bu. Alhamdulillah sudah ada beberapa guru ya Bu yang peduli dan justru ada yang mau ikut membantu. Itu Iya, sangat Bu, bagus sekali Bu. alhamdulillah. Selain ada yang peduli, kemudian adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Budia lihat dari masalah tersebut?
Kemungkinannya apa ya, Bu, ya? Ini, Bu, mungkin saya bisa membuat program anti bullying, Bu, atau kita lebih sering mengadakan diskusi mengenai dampak negatif dari bullying, Bu. Berarti membuat program anti bullying ya, Bu. Oke, bagus. Lalu dalam sebuah program itu pasti ya, Bu, ada Iya. hambatannya karena kita hanya bisa berencana, Bu. Nah, apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin saja bisa muncul dalam masalah tersebut, Bu? Lah itu Bu, hambatan gangguan itu pasti ada ini Bu. Kadang itu loh Bu, dari siswa itu masih ada yang ketakutan, khususnya itu yang menjadi korban Bu. Mau lapor itu nggak berani, karena nanti kalau dia lapor, temannya tahu, dia pasti lebih parah dibulinya. Jadi yang korban ini nggak berani bicara, nggak berani speak up Bu. Dan juga ini Bu, semua guru ini khususnya, ini masih ada yang belum terlibat, Bu. Wah, ternyata masih ada korban yang takut untuk lapor ya, Bu. Hmm. Kebetulan kemarin siswa saya juga seperti itu sih, Bu. Jadi Hmm. memang untuk berani speak up saja itu butuh keberanian yang sangat luar biasa sekali, Bu Dia. Dan ternyata masih ada guru yang belum semuanya terlibat ya, Bu. Iya. Oke, oke. Kita lanjutkan ke solusinya ya, Bu. Iya Bu Nia, saya pikir itu gini loh Bu, saya itu angen-angen ya Bu ya. Misalnya itu kemarin itu kan saya kan juga mengikuti ada sosialisasi dari Pak Kepolisian, Pak Polsek, jadi kan juga ke sekolah kita untuk memberikan edukasi tentang kekerasan di satuan pendidikan untuk stop bullying. Lah saya pikir untuk rencana awal bisa mulai dengan awareness campaign, Bu, atau kampanye kesadaran, Bu, mengenai dampak buruk dari bullying. Wah, langkah awal yang sangat bagus sekali, Bu Dia. Jadi nanti Bu Dia membuat kampanye stop anti bullying ya, Bu ya. Kebetulan Bu Dia Iya. sendiri pun juga mempunyai pengalaman dari Bapak Kepolisian gitu. Wah, itu sangat bagus sekali, Bu. Lalu Bu Dia sudah ada rencana bagaimana mau mencapai tujuan ini? Kalau rencananya itu gini Bu Nia, saya itu mau buat program, ya pastinya tetap melibatkan semua yang ada di sekolah, baik dari kepala sekolah, komite, rekan guru sejawat, dan juga nanti siswa-siswi yang ada di sekolah kita, Bu. Saya mau buat program edukasi anti bullying dan mengajak semuanya, baik lapisan yang ada di atas maupun yang di bawah, untuk ikut serta, Bu. Dan juga membuat forum, ini khususnya untuk korban-korban bully, agar berani untuk speak up atau bicara, Bu. Wah, ternyata program dari Bu Dia sangat luar biasa sekali, Bu. Dengan cara membuat program edukasi anti bullying dan ternyata Bu Dia juga ada rencana untuk membuat forum khusus untuk korban agar berani bercerita ya, Bu ya. Iya, Bu Nia. Nah, selain program tersebut, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini, Bu? Kalau prioritas dalam rencana saya itu gini, Bu Nia. Pertama itu saya harus melibatkan banyak guru agar semuanya aktif ikut serta mencegah bullying yang ada di sekolah, Bu. Kemudian mengadakan program edukasi dan forum untuk korban, Bu, agar mereka itu berani berbicara, berani lapor terhadap guru, Bu. Oh, prioritas yang sangat baik sekali, Bu. Kemudian selain prioritas, apakah ada jangka waktunya, Bu? Mungkin untuk jangka waktunya seperti apa atau bagaimana? Jangka waktunya itu ya ada, Bu. Saya harap sih dalam beberapa bulan ini kita sudah bisa memulai programnya, Bu Nia. Karena takutnya kalau terlalu cepat itu nanti persiapannya ya belum matang
Tapi kalau terlalu lama diundur-undur nanti korban bullying itu juga semakin banyak dan semakin parah. Dan mungkin beberapa bulan lagi itu setelah kita melaksanakan programnya, kita bisa melihat perubahan positif yang ada di sekolahan kita, Bu. Semoga saja ya tindakan bullying itu semakin menurun, syukur sudah hilang dari sekolah kita, Bu. Wah, oke oke, bagus sekali Bu Dia. Selain dari jangka waktunya, bagaimana cara Bu Dia mengukur keberhasilan dari rencana ini, Bu? Kalau untuk mengukur keberhasilan itu sukses tidaknya bisa kita lihat dari penurunan kasus bullyingnya, Bu. Saya harap sih dengan program yang saya rencanakan ini, kasus bullying di sekolah kita itu bisa menurun. Syukur itu juga bisa menghilang, Bu. Tidak ada lagi yang namanya bullying. Dan semakin banyak siswa khususnya yang menjadi korban atau saksi itu berani berbicara, Bu Nia. Benar-benar, Bu. Jadi tujuan kita itu untuk menurunkan anti bullying ini, menurunkan kasus bullying dan semakin meningkatkan untuk siswa yang berani bercerita ya, Bu. Iya, betul sekali, Bu Nia. Wow, keren sekali, Bu. Tapi ingat, Bu, dalam sebuah rencana itu pasti ada sebuah rintangannya, Bu. Nah, kira-kira rintangan dalam rencana ini bagaimana cara Budia menghadapi rintangan tersebut, Bu? Nah, ini Bu, untuk rintangan yang misalnya ada ke depan kan pasti ya semuanya tidak berjalan mulus ya Bu. Ya namanya rencana itu kan pasti ada saja hambatannya. Ini saya juga sudah mempersiapkan rencana B, Bu. Jadi kalau misalnya rencana A saya ini tidak berjalan, gagal, semoga saja ya tidak, Bu. Misalnya kalau nggak berjalan mulus, ada banyak kendala, saya akan menyiapkan rencana B, Bu. Dan selalu tetap berkomunikasi dengan semua yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, komite, dan rekan guru untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, Bu. Wah, itu sangat baik sekali, Bu. Bahkan Budia sudah menyiapkan dua rencana, ada plan A dan plan B ya, Bu ya. Iya, Ya, punya. memang harus seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya ada rencana A yang gagal, kita bisa menggunakan rencana B. Tapi saya berdoa semoga dengan rencana A, rencana kita sudah berhasil, Bu. Jadi kita tidak perlu menggunakan rencana B. Amin, Bu. Amin. Amin. Oke. Selain rencana, bagaimana dengan komitmen Budiah terhadap rencana ini, Bu? Kalau saya itu sangat berkomitmen sekali, Bu. Saya berantusias untuk bisa melaksanakan rencana ini dan tentunya saya berharap kontribusi semua yang ada di sekolah untuk juga bisa melaksanakan rencana yang kita gagas bersama-sama ini secara maksimal, Bu. Karena kalau sendiri-sendiri, tidak bersama-sama, tidak berkolaborasi, apapun rencana yang disusun, yang dibuat itu tidak akan berjalan lancar, Bu Nia. Betul, Bu Dia. Jadi memang benar komitmen itu harus dijalankan seluruh warga sekolah, Bu. Kalau hanya kita saja pun sangat sulit sekali ya, Bu. Iya, Bu, benar Nah, banget. di sini apakah ada yang bisa bantu Bu Dia dalam menjaga komitmen tersebut? Alhamdulillahnya itu di sekolahan sangat membantu, Bu. Dari Bapak Kepala Sekolah juga mensupport, dari komite juga welcome, guru-guru rekan sejawat itu juga sudah bersedia, walaupun ada beberapa yang masih belum terlibat, tapi setidaknya mereka itu sudah ikut serta dan mau mendukung program, Bu. Wah, teman-teman Bu Dia ternyata juga sangat luar biasa sekali ya, Bu. Kemudian untuk menjaga komitmen setelah itu bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Kalau saya setelah sesi coaching ini pastinya akan tetap terus memantau Bu Nia, karena
Saya harus mengetahui perkembangan rencana saya ini apakah berjalan mulus, sukses, atau tidak. Kalau misalnya ada kendala, ada hambatan, Bu Nia jangan ragu ya, nanti kalau saya jawil lagi untuk berdiskusi. Bagus sekali Budia. Saya tidak merasa keberatan kok kalau misalnya Budia mau sharing atau berdiskusi lagi dengan saya. Karena saya percaya dengan Budia. Budia pasti bisa mengerjakannya. Kalau ada perkembangan atau butuh bantuan lagi, ingat jangan ragu untuk diskusi lagi dengan saya ya Budia. Siap. Makasih banyak ya Bu Nia ya. Saya nggak enak ini ganggu waktunya Bu Nia ini. Saya sita untuk saya ajak diskusi nih Bu. Gak apa-apa Bu, kebetulan ini ada jam kosong Bu. Dan saya sangat senang sekali loh Budia mau sharing atas kasus yang marak di kalangan siswa ini. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Tadi itu saya benar-benar pusing, suntuk, udah bingung mau apa ini Bu. Setelah sharing sama Bu Nia, setelah cerita, ini alhamdulillah saya sudah ada gambaran nanti ke depannya untuk mengatasi bullying di sekolah ini seperti apa Bu. Rasanya langsung sudah plong. Alhamdulillah Budia. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif tentang bullying di sekolah ya Budia. Amin. Makasih lagi ya Bu Nia ya. Oke, sama-sama Budia. Tetap semangat dan lanjutkan usahanya Budia. Siap, Bu. Oke, Bu Nia, silakan dilanjut lagi aktivitasnya ya, Bu. Ini juga saya lagi itu tadi ada urusan panggilan sama anak di ruang BK, Bu. Oke Budia. Sampai ketemu lagi ya, Bu ya. Oke, Makasih sampai ya, Bu ketemu lagi Nia. Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nia. Makasih, Bu. Oke. Lebih 15